Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dimas Ramadhani Yulianto dengan nomor NPM 2103201001080. Di sini saya praktikan laboratorium simulasi industri yang mendapatkan tugas khusus sedang. Jadi di situ kan ada 3 poin yang perlu saya kerjakan. Yang pertama review jurnal. Review jurnal. Ya, ini jurnal yang saya pakai, yaitu tentang Government Policy Analysis to Develop the Krian Banyar Gresik Toll in order to reduce traffic jam using a dynamic system approach. Yaitu analisis kebijakan pemerintah dalam pembangunan tol Krian Manyar Gresik guna mengurangi kemacetan dengan pendekatan sistem dinamis. Nah, dari jurnal ini, eh, tugas khususnya itu saya disuruh untuk yang pertama mereview, dan yang kedua menggunakan data pada menggunakan studi kasus pada jurnal ini untuk dikerjakan programnya, dan kemudian direcord seperti ini. Nah, ini untuk hasil dari review jurnal yang telah saya lakukan, yaitu nah, untuk judulnya seperti ini, analisis kebijakan pemerintah dalam pembangunan Tol Krian Manyar Gresik guna mengurangi kemacetan dengan pendekatan sistem dinamis. Untuk judulnya seperti ini. Tahunnya 2022, dan penulisnya yang pertama ada Isna Nugraha, Sukma Donorianto, Nur Rahmawati, Yuliatin Ali Samsia, dan Ahmad Mujadid. Untuk volumenya volume 6 nomor 1 halaman 29 sampai 40. Tanggalnya yaitu 15 Mei 2023 dan reviewnya saya sendiri, Dimas Ramadhani Yulianto. Untuk abstraknya, pembangunan infrastruktur pada suatu wilayah bertujuan untuk mengembangkan suatu wilayah serta peningkatan ekonomi wilayah tersebut. Kemacetan sering terjadi di jalan dari Krian menuju distrik Gresik. Kemacetan terjadi karena peningkatan volume kendaraan. Oleh karena itu, dilakukan pembangunan jalan tol. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis efektivitas kebijakan pemerintah dalam pembangunan jalan tol. Pada penelitian ini digunakan pendekatan dinamis menggunakan software Vensin. Dari rancangan model simulasi didapatkan pembangunan jalan tol bisa menjadi jalan keluar. Peneliti menyarankan untuk melanjutkan pembangunan jalan tol. Itu untuk abstraknya. Yang kedua ada pendahuluan, di mana masalah wilayah perkotaan adalah peningkatan volume kendaraan. Hal ini dikarenakan kepadatan penduduk. Salah satu solusinya adalah pembangunan jalan tol. Penelitian ini akan diselesaikan menggunakan sistem dinamis karena metode ini dapat mengantisipasi perubahan yang terjadi. Untuk metodenya yang digunakan adalah sistem dinamis seperti yang ada pada abstrak dan pendahuluan. Untuk hasilnya, data yang digunakan adalah kapasitas jalan, kemudian membuat konseptualisasi model berupa causal loop diagram yang berisi variabel-variabel pengaruh, membuat stock flow diagram, formulasi model, dan simulasi model. Kemudian model telah terverifikasi dan tervalidasi dengan 2 skenario berupa sebelum dan sudah pembangunan jalan tol. Untuk simpulannya, pembangunan jalan tol sangat berpengaruh. Nah, kemudian kita masuk pada studi kasus yang ada pada jurnal ini, yaitu ada pada bab ini, kumpulan data. Di sini ada data kapasitas jalan dengan kendaraan per jam. Itu datanya seperti ini. Kemudian kita buat konseptualisasi model, yaitu causal diagram, stock flow diagram, formulasi model, dan simulasi model. Seperti ini. Verifikasi modelnya seperti ini. Model is oke. Okay. Dan untuk validasinya seperti ini. Uh, ini P-nya bernilai 0,284791, artinya jika P value lebih dari alfa 0,05 maka H0 diterima. Jadi divalidasi ya modelnya. Untuk skenario-nya ada 2, yaitu sebelum pembangunan jalan tol dan setelah pembangunan jalan tol. Nah, kita bisa masuk langsung ke modelnya. Di
Di sini ada causal loop diagram, yaitu berguna untuk melihat hubungan antara dua variabel seperti ini. Jenis kendaraan jam kritis sama lalu lintas harian rata-rata. Jadi semakin tinggi jumlah kendaraan jam kritis, semakin tinggi juga lalu lintas harian rata-rata. Itu untuk yang plus ini ya. Jadi semakin tinggi jam normal berarti semakin tinggi LHR-nya. Misal semakin tinggi transportasi umum, jadi semakin tinggi juga jenis kendaraannya. Semakin tinggi jenis kendaraan, semakin tinggi volume kendaraan. Nah, berbeda dengan yang minus ini. Semisal ada persimpangan rel. Jadi semakin besar persimpangan rel, semakin sedikit kapasitas jalan. Karena kan banyak rel yang ada. Jadi kapasitas jalan untuk kendaraan itu semakin sedikit. Kemudian semakin banyak lebar bahu jalan, semakin sedikit juga kapasitas jalan. Dan begitu juga seterusnya sampai menimbulkan causal loop diagram seperti ini. Dan kita berfokus pada kemacetan ini. Kemudian kita membuat step flow diagram seperti ini. Yang pertama, skenario satu yaitu tanpa pembangunan jalan tol, dan yang kedua skenario dua dengan pembangunan jalan tol. Kemudian di sini untuk fungsinya sudah saya isi semua, yaitu ini 0,7. Untuk yang kemacetan itu seperti ini, volume kendaraan dikurangi kapasitas jalan dikali persentase angka kecelakaan. Dan begitu juga seterusnya, ada seperti ini. Ini untuk yang kapasitas jalan. Nah, kemudian di sini ada user interface. Nah, langsung saja kita simulasikan modelnya. Untuk yang skenario pertama terlebih dahulu, kita klik run. Nah, setelah kita klik run, kita itu bisa melihat untuk angka kemacetan. Di sini ada bentuk grafik, ya seperti ini. Jadi kemacetan itu seiring bertambahnya tahun, itu akan semakin meningkat. Dan ini untuk rincian tabelnya. Ini yang 2019, kemacetan ada pada angka seperti ini, yaitu semakin meningkat. Tapi ketika kita membangun jalan tol, itu pasti akan berbeda. Ini bisa langsung kita run, kemudian kita lihat angka kemacetannya. Nah, angka kemacetan akan berbeda pada ketika ada pembangunan jalan tol dan, nah ini perbedaannya, akan lebih akan lebih terarah untuk yang kemacetan ketika pembangunan jalan tol itu dilakukan. Jadi grafiknya itu agak turun seperti ini daripada ketika tidak melakukan pembangunan jalan tol yang akan meningkat sedrastis ini. Nah, kemudian kita kan kalau seperti ini tidak bisa melihat dengan jelas. Maka dari itu diperlukan user interface seperti ini. Langsung saja kita klik run. Nah, di sini itu ada pembangunan jalan tol. Semisal ada satu pembangunan jalan tol. Nah, ini kapasitas jalannya itu akan seperti ini. Tapi ketika kita tingkatkan, semisal di nilai 10 ya, nilai 10 itu kapasitas jalannya itu semakin berkurang seperti ini. Dan akan berubah seiring berkembangnya waktu. Seperti itu. Nah, maka dari itu kesimpulannya pembangunan jalan tol itu sangat berpengaruh. Pengaruhnya apa? Yaitu ketika pembangunan jalan tol itu dilakukan, maka kemacetan itu akan menurun seiring berkembangnya waktu daripada ketika tidak melakukan pembangunan jalan tol. Dan itu sesuai dengan hasil yang ada pada jurnal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Dimas Ramadhan Yulianto, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.